Akhirnya kita diajak dengan tren bangsa ini, tren bangsa ini, tren bangsa ini. Saya belum bicara Islam ini. Saya belum bicara Islam. Kalau bicara Islam lebih musibah lagi kita. Baik, makanya sekali lagi bahwa ngaji wacana seperti ini harus dituntaskan sampai action. Tentu kita perlu tahapan, insya Allah kita tahapi, kita jalani tahapannya, sehingga dengan izin Allah ada yang berubah. Kita mungkin perlu menunggu beberapa tahun ke depan dengan izin Allah, tapi harus ada yang mulai berubah. Kalau begini terus makin hari kita makin tidak kenal diri kita sendiri. Kalau kita kenal nasab kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah nasab bangsa inilah. Nasab saya anaknya bapak saya anaknya kakek saya, begitu terus ke atas. Begitu diketahui apa sih kehebatan, kebesarannya keluarga, hasab keluarga saya ini, saya pasti akan mudah menjumpai itu ada dalam diri saya. Antum nanti cek itu dengan sangat mudah di anak-anak kita, ya kan? Bayangkan, ini saya katakan, kita ini diajak untuk berilmu sangat sulit, untuk mengenali potensi anak-anak kita. Ilmunya susah banget, ya kan? Itu hanya orang tertentu yang bisa mengenali potensi anak-anak. Kenapa, Pak? Mudah sekali anak-anak saya tiap hari ketemu saya, setiap hari berinteraksi dengan saya, serius sampai bercanda dengan saya, bergumul dengan saya setiap hari. Masa saya nggak kenal anak saya? Betul kan? Belum lagi ketika antum padu dengan ilmu syariat, antum padu dengan ilmu nasab, mudah sekali mengenalinya. Dalam dirimu ada kebaikan ini. Bahkan antum padu dengan namanya saja ketahuan, Pak. Itulah mengapa dalam kitab-kitab apapun, kitab hadis mesti ada bab tentang pemberian nama. Kenapa? Nama itu adalah dia semacam alat kontrol, Pak. Nama itu alat kontrol. Kayak antum kalau ada saluran air gitu, itu oleh ahlinya pasti dibuatkan tempat untuk kontrol, betul ya? Pasti dibuatkan alat kontrolnya. Jadi nanti kapan-kapan ada mampet, dia akan kontrol di tempat-tempat alat kontrol itu. Dia tahu, karena ini alat kontrolnya. Salah satu alat kontrol yang diberikan dalam Islam adalah nama. Karenanya Nabi tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan mengganti nama sahabat yang salah. Karena alat kontrol hidup kita, salah satunya. Ya? Kalau antum kasih nama anak namanya Abdullah, antum punya kebayang sekian banyak nama orang besar bernama Abdullah, yang antum mau siapa, ya kan? Yang penting jangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik itu masalahnya, kan? Abdullah juga. Gitu, antum akan mudah ngontrolnya. Coba antum perhatikan, tidak lama dia akan tumbuh seperti namanya. Jadi antum mudah, begitu dia tumbuh sekarang usia berapa, antum akan katakan, aku tahu nak, sekian tahun ke depan kau akan punya sifat seperti ini. Oh ini ilmunya nggak ada tempat lain, nggak ada tempat lain. Karena subhanallah. Kita ini belum belajar syariat, tapi sudah belajar semua ilmu yang lain. Selesaikan dulu belajar syariatnya. Jangan dipikir sederhana. Kita tahu pemberikan nama yang baik bukan buat bayi yang baru lahir. Cuma kita tidak pernah tahu apa penjelasan ulama di balik nama. Gitu kan? Mengajari anak sholat umur 7 tahun, mulai di situ. Itu semua tahu, tapi kita tidak pernah tahu apa penjelasan panjang lebar ulama di balik penjelasan di balik hadis ini. Begitu Pak, itu ilmu syariatnya belum selesai. Sepotong, secuil, rasanya nggak jelas. Tahu untuk makanan secuil, itu rasanya nggak karu-karuan Pak. Nggak pernah utuh kita bisa merasakan, oh ini kue, oh ini roti apa, oh ini nasi apa. Nggak pernah utuh kita ngerasakan ilmu Islam ini. Begitu ya? Nggak apa-apa, emang harus diaduk-aduk dulu baru nanti ditenangkan. Harus begitu. Itu teman-teman, jadi subhanallah, sampai nama itu alat kontrol loh. Dibuka ditutup itu ketahuan. Coba antum perhatikan nanti, antum yang sudah benar ngasih nama anak-anaknya. Makanya saya supaya mudah ngontrolnya, ini saya cuma isi ide saja. Sebenarnya sah-sah saja, antum mau pakai nama apalah yang penting namanya baik ya. Saya cuma ingin mudah ngontrolnya anak-anak saya, itu saya kasih nama semua nama anak saya adalah nama sahabat. Sehingga saya mudah controlling ya kan. Oh, saya kuasai sejarah mereka dalam sahabat, mudah buat saya. Jadi kalau mereka tumbuh, saya suka godain anak-anak saya. Kamu gak usah ngomong, Abi Muni sudah tahu. Dia senyum-senyum aja kan, karena begitu saya tebak, kok Abi tahu? Itulah Abi Muni diam-diam tahu.
Jadi makin lama saya makin sakti di depan anak saya, Pak. Iya. Padahal mudah sekali. Begitu dianalisa satukan, makin lama dia makin seperti namanya. Lihat itu. Padahal bukan nasab loh, itu baru nama. Pak ya. Nasab mudah mengenalinya juga. Apa kelebihan bapaknya, apa kelebihan ibunya. Kan mereka adalah gabungan dari bapak dan ibunya. Apa kelebihan dua keluarga besarnya. Begitu seterusnya sampai ke atas. Tolong dicari ya nasabnya ya. Ini bicara sejarah nih, sejarah diri kita sendiri. Belum bicara sejarah yang besar. Nah itu nanti. Sejarah diri kita sendiri. Ya, tolong dikenali. Ini PR pertama ya. Pulang sampai rumah cari nasabnya. Oke, ini kalau saya kepala sekolah saya wajibkan semua. Besok saya evaluasi. Bulan depan kalau kita ketemu lagi saya evaluasi. Saya mau nanya antum satu-satu ya kan. Apa yang sudah antum lakukan dengan nyari nasab masing-masing. Sampai ketemu hasabnya. Cari nasab sampai ketemu hasabnya. Paham ya? Nanti antum akan mudah menyimpulkan di diri antum, di diri anak-anak antum ada kebaikan itu. Mudah ya? Mudah. Itu di situ baru antum paham. Mengapa sih syariat sibuk sekali menjaga nasab? Memang gak ada yang lain lebih penting daripada nasab gitu? Masalah nasab dijaga betul. 1 dari 5 hal yang sangat asasi, sangat mendasar. Kita menyebutnya hak asasi ya. Ini salah 1 dari 5 hal yang asasi dalam Islam. Nasab itu. Baik, teman-teman dirahmati Allah SWT, kita akan kembali kepada kehidupan manusia terbaik yang itu akan dikembalikan dengan izin Allah SWT di masa ke depan kita ini. Makanya kenapa kita kumpul, kita mencoba menggalinya untuk mengembalikannya. Untuk mengembalikannya tentu kita tidak akan pernah sesempurna yang ada, yang pernah berlalu. Tapi seperti kalimat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ya kalau tidak seperti mereka, bermirip-miriplah seperti mereka. Ya, jadi kalaupun nggak sama persis ya minimal mirip ya. Kan kalau mirip sahabat Abu Bakar kan menarik sekali ya kan. Mirip Abdurrahman bin Auf kan luar biasa. Kan mirip Usamah bin Zaid, mirip Aisyah, mirip Fatimah, mirip luar biasa. Baik. Rasul SAW itu Rasul itu kita tahu oleh Allah dibekali kurikulum itu cuma Quran, Pak. Nabi punya kurikulum apa saja kurikulumnya? Kan Nabi itu tugasnya menghilangkan gelapnya jahiliyah di muka bumi. Betul ya? Bumi ini semua gelap. Saat itu semua gelap. Gelap dalam makna mereka tidak tahu harus kemana, mereka tidak kenal Tuhannya, mereka nggak ngerti hidupnya dari mana mau kemana, apa tujuannya, habis ini apa yang terjadi. Mereka tidak tahu sama sekali. Pokoknya di sini kita hidup, sekarang kita nyari uang, besok kita mati, udah selesai sampai di situ. Jadi nggak tahu, sama sekali nggak mengerti. Bahkan Persia dan Romawi yang terbesar saat itu pun juga tidak mengerti. Kalau Persia saya pikir wajar karena nggak punya kitab suci. Romawi yang punya kitab suci pun nggak ngerti. Jadi bayangkan, yang punya kitab suci saya nggak ngerti. Apalagi orang Arab lagi. Orang Arab itu Romawi enggak, Persia enggak. Mereka tidak Romawi enggak, Persia enggak. Akhirnya ya sudah, apa saja disembah ya kan? Patung dia buat hari disembah ya kan? Patungnya dikencingi sama musang. Baik, Tuhannya dikencingi sama musang, besok dia ganti Tuhannya, dibikin yang lebih baru lagi. Nemu batu bagus banget disembah jadi Tuhan. Dia lewat ada batu lebih indah, Tuhan yang lama ditinggal ganti Tuhan yang baru. Sudah gak ada yang normal, hidup itu gak ada yang normal. Tapi itu orang cerdas-cerdas, jangan salah. Itu bukan orang bodoh, Bang. Antum pelajari sejarah Walid bin Mughirah, sejarah Abu Jahal. Antum pelajari, itu bukan orang sembarangan. Itu orang cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Urusan ekonomi, mereka kuasai perdagangan dari mulai jalur Hijaz itu, Jazirah Arab dari utara sampai selatan, dari Syam masuk Persia sampai Yaman dia kuasai jalurnya. Hebat, Pak. Kita kan dagang nggak jauh dari Dago sampai situ doang kan. Itu makanya saya bilang ini nggak sembarang orang, tetapi tergelincir cara berpikirnya. Di mana nemu batu dia sembah, di mana nemu kayu dia sembah, di mana nemu pohon jadi Tuhan, sudah nggak logis. Begitu. Untuk itulah teman-teman, Rasul yang tugasnya sebesar itu, satu bumi tugasnya, satu bumi, diutuslah seorang nabi ummi pula, an-nabi al-ummi. Nabi tidak bisa baca tulis.
Terus gimana terusan? Antum-antum Masya Allah ahli ilmu, pandai membaca ya kan? Dan memang kita diperintah dalam Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW ummi, dan itu ada hikmah besar Allah kenapa Nabi harus ummi. Tapi Nabi yang ummi itu ternyata memang untuk melindungi Nabi ini agar tidak tercampuri, terkotori oleh literatur manapun kecuali literatur yang ditalakikan oleh Allah melalui Jibril. Hari ini nih kan karena kita pinter baca ya kan, semua dibaca. Akhirnya nggak jelas saringannya, jebol semua. Bukan tidak boleh baca. Baca itu, belajar ilmu itu ada aturannya, betul ya? Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, ulama kebangkitan Andalus, ulama luar biasa dari negeri Andalus. Abdul Walid Al-Baji itu punya pesan buku. Buku itu adalah pesan Abdul Walid Al-Baji untuk kedua putranya. Ditulis nasihatnya Abdul Walid Al-Baji untuk dua putranya. Salah satu nasihatnya tentang ilmu filsafat gitu. Dia katakan, nak, jangan pelajari filsafat. Karena kau masih kecil, imanmu belum kuat. Nanti kalau imanmu sudah kuat, ilmumu sudah bagus, silahkan pelajari filsafat. Karena filsafat itu otomatis akan jatuh di matamu. Lihat, saya cuma ingin nukilkan, saya tidak bicara filsafatnya, itu kapan-kapan kita bicara boleh kan. Cuma yang saya katakan adalah belajar ilmu itu ada urutannya, Pak. Ada urutannya. Saya dulu ingat waktu masih SD itu, saya masuk kamar orang tua saya, sambil tengkurap gitu saya ngambil buku karena ayah saya itu penggemar buku, jadi walaupun di kampung nggak ada listrik, di kampung saya itu nggak ada listrik, tapi bapak saya punya perpustakaan. Wallahu a'lam mungkin satu-satunya orang yang punya perpustakaan dan sangat banyak bukunya. Gak ada listrik di kampung gak itu, jadi membaca itu harus sudah dihentikan ketika maghrib tiba ya kan, udah gak ada lampu, kecuali pakai lilin atau pakai lampu nih. Saya ngambil buku, saya ingat bukunya warna hijau gitu ya. Saya SD waktu itu, saya baca nggak paham saya, apa maksudnya buku ini kan? Saya bicara ke ayah saya, Pak ini kok aku nggak paham ya baca buku ini. Jawaban beliau, bukunya tutup nak. Kau baca buku yang lain, nanti suatu hari kau paham buku ini. Itu kan. Ilmu itu ada, enggak? Sekarang kan karena kita ingin disebut sebagai orang yang berwawasan, semua dibaca kan. Bahwa berurutan ilmu itu kayak apa kita enggak jelas. Baik, karena Nabi Muhammad tugasnya sangat berat, sebumi dibuat Allah menjadi ummi. Dan banyak hikmahnya, salah satunya tadi. Karena beliau ummi, beliau tidak mendapatkan banyak literatur dari tempat lain kecuali apa yang beliau dengar. Karenanya talaki yang diberikan oleh Jibril dengan wahyu yang disampaikan melalui Jibril itulah, maka Nabi SAW punya satu-satunya literatur yang Allah berikan adalah wahyu, baik itu berupa Al-Quranul Karim ataupun berupa hadis yang kita kenal. Yang jelas satu literaturnya itu wahyu. Ternyata yang paling mudah kita lacak karena itu satu kitab sendiri yaitu Quran, mushaf kita. Kalau hadis kitabnya banyak sekali ya. Itu lain kali kita juga bicara. Tapi ini mushaf ini mudah dilacaknya. Mushaf kitab suci Al-Munazzal yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mu'jizat ini mudah sekali kita melacaknya. Bahwa inilah kitab yang tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Inilah kitab yang ma farratna fil kitabi min syai'. Inilah kitab yang tidak ada yang tidak kami jelaskan di kitab ini. Enggak ada yang diabaikan dalam penjelasannya. Dan inilah yang disebut juga wa tafsil kulli syai'. Inilah yang menjelaskan detail segala sesuatu. Itu jaminan-jaminan Quran, Pak. Quran memberikan jaminan-jaminan tentang Quran sendiri dengan bahasa-bahasa itu. Artinya, Rasul punya PR sebesar itu, kemudian oleh Allah dikasih panduan. Muhammad nih panduannya. Baik. Setelah itu Nabi tidak bisa sendiri, makanya Nabi merekrut sahabat-sahabat.
mulailah dibina. 1, 2, 3, ditelateni sahabat-sahabat. Enggak apa-apa, mulainya 3, 4, 5 ya. Memang tidak pernah banyak mulai itu. Makanya saya bilang ini kebanyakan sudah. Ini sudah kebanyakan, ya kan? Saya pernah bilang kan di sini juga. Saya pernah sampaikan di masjid yang waktu sebelumnya, saya ingat saya. Saya katakan, masa segini nggak bisa mengubah Bandung? Sebanyak ini, Pak. Ya kan? Tapi memang harus jelas panduannya, strukturnya harus seperti apa. Nah, Rasulullah SAW begitu mulai mendapatkan sahabat, modal awalnya kan juga cuma sedikit. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi. Pakai panduan apa Nabi membina sahabatnya? Panduan wahyu. Panduan wahyu Quran dan Rasulullah SAW langsung dapat panduan dari gurunya, yaitu melalui Jibril ya. Jibril sang guru yang nelateni. Antum tahu bagaimana Nabi belajar sholat? Nabi pertama kali belajar wudu, belajar sholat. Belajar tahu kapan waktu sholat masuk, kapan waktu sholat berakhir. Itu gurunya Jibril. Jibril gurunya, Masya Allah. Dan cara Jibril ngajar itu inspirasi mahal untuk pendidikan hari ini sebenarnya. Jadi kalau ada di antara antum yang siap buat tesis, disertasi, menarik tuh Pak. Oh iya Pak. Ya, metode pengajaran versi Jibril. Wah itu saya kira ditolak di kampus antum. Kecuali kalau dosen pembimbing Ustadz Maman, nah baru mau terima. Nanti saya dorong untuk diterima, Pak. Oh, menarik, Pak. Coba saya tunjuk nih. Ini menarik luar biasa. Jibril datang ke Nabi SAW ngajari wudu. Muhammad lihat aku wudu. Wudu ditunjukkan, ditiru sama Nabi SAW. Ditiru wudu. Oh begini cara wudu. Dilihat oleh Jibril sudah benar apa salah. Beda sama kita wudu ya kan, belajar wudu sekarang. Wudu kita dikasih kertas gitu. Gurunya nulis rukun wudu, syarat sah, syarat wajib. Begitu selesai, ayo wudu, gak ada yang bisa Pak. Salah, metodenya salah memang. Selesai wudu, Jibril ngajari sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai waktunya. Nabi diminta memperhatikan dari mulai caranya sampai waktunya. Jibril datang. Hari berikutnya Jibril datang lagi, ngajari sholat lagi, di murojaah ulang. Tapi datang di waktu yang berbeda. Kalau kemarin waktu zuhur di awal waktunya, hari berikutnya waktu zuhur di akhir waktunya. Jibril mengatakan sholat zuhur berawal dari kemarin itu berakhir di waktu hari ini. Metodenya lihat menarik sekali. Begitu semua sholat diajarkan. Ditalaki langsung oleh Jibril. Itu metode pengajaran mahal Pak. Langsung malaikat terbaik loh. Gurunya ya kan. Itu bayangkan gurunya langsung malaikat terbaik. Makanya jadinya muridnya manusia terbaik. Begitu diajar Rasul, generasinya generasi terbaik. Kita karena ngelawan, terusin sendirilah. Itu, ya, nggak usah ngelawan sama Nabi ya taat-taat ya kan. Bahwa kita tidak sempurna bisa meniru beliau ya, kita jauh dari semua kata mulia yang dicontohkan oleh sahabat, tapi kenapa tadi bermirip-miriplah seperti mereka. Jadi apa salahnya kita kalau kita mau meniru Nabi kita kan?